Ada prinsip demokrasi terkenal dari filsuf Prancis, Voltaire. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi aku akan membela hakmu untuk mengatakannya. Prinsip ini seharusnya dijunjung bersama di NKRI yang berlandaskan demokrasi. Sebab demokrasi bukan soal menyeragamkan pendapat, melainkan menjaga hak setiap orang untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut dibungkam. Film Pesta Babi adalah dokumenter buatan kalangan oposisi. Jadi, wajar jika isinya membawa narasi yang kritis terhadap pemerintah. Namun, dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang pemutarannya. Kalau ada yang tidak setuju dengan isi film tersebut, jawabannya bukan tindakan represif atau pembungkaman. Dalam demokrasi, narasi dilawan dengan narasi, gagasan dibalas dengan gagasan. Kalau tidak suka dengan pesan yang dibawa film itu, buatlah argumen tandingan atau bahkan bikin film tandingan. Aparat di Indonesia tampaknya gagal memahami psikologi publik modern. Di era internet, pelarangan bukan lagi alat efektif untuk mengendalikan opini. Semakin dilarang, semakin viral. Semakin ditekan, semakin dicari. Pembubaran acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah seharusnya menjadi alarm keras bagi demokrasi kita. Ini bukan soal isi film tersebut, tapi karena negara, aparat, dan sebagian elit kampus tampak terlalu reaktif terhadap sebuah karya dokumenter. Kita seperti sedang melihat gejala lama yang dulu begitu akrab di era Orde Baru. Ketakutan terhadap narasi kritis. Dulu negara takut pada buku, takut pada diskusi, takut pada teater, takut pada puisi. Sekarang ketakutan itu tampaknya mulai merembet lagi pada film dokumenter. Film Pesta Babi karya Dandi Laksono dan Cipri Pajudale memang mengangkat isu yang sensitif. Konflik tanah adat di Papua Selatan, proyek pangan nasional, perubahan ruang hidup masyarakat adat, serta dampak sosial ekologis yang ditanggung oleh warga lokal. Tetapi justru disitulah fungsi film dokumenter. Ia bukan brosur pemerintah, ia bukan iklan pembangunan. Dokumenter lahir untuk mengajukan pertanyaan, memancing kegelisahan, dan menghadirkan sudut pandang yang mungkin selama ini diabaikan. Masalahnya, sebagian aparat tampaknya lebih sibuk mencurigai daripada memahami. Di Ternate, agenda nomor AJI dan SIEJ dibubarkan anggota TNI karena dianggap provokatif. Di kampus lain, panitia sempat dijajaki dengan berbagai syarat yang aneh. Ada yang meminta agar kegiatan tetap boleh berjalan asal tidak ada lapak buku-buku kiri. Permintaan semacam ini terdengar absurd sekaligus ironis. Seolah-olah literasi kritis adalah ancaman keamanan nasional. Padahal salah satu semangat utama pemutaran film itu justru membuka ruang diskusi dan budaya membaca. Panitia menolak syarat tersebut karena mereka memahami bahwa demokrasi tanpa kebebasan berpikir hanyalah formalitas yang kosong. Yang lebih mengkhawatirkan, pembubaran itu dilakukan bahkan sebelum publik luas menonton dan mendiskusikan isi film itu secara utuh. Ini mengingatkan kita pada watak lama rezim otoriter. Melarang lebih dulu, berdialog belakangan. Cara berpikir seperti ini jelas kemunduran yang serius bagi demokrasi pasca 1998. Kita tidak boleh lupa bahwa reformasi lahir salah satunya karena masyarakat muak pada negara yang terlalu sensitif terhadap kritik. Dulu, buku bisa disita hanya karena dianggap berbahaya. Diskusi kampus diawasi. Film dan karya seni dipotong sensor politik. Kini, ketika sebuah dokumenter dibubarkan hanya karena dianggap tidak nyaman bagi pemerintah, publik tentu punya alasan yang kuat untuk khawatir. Jangan-jangan kita sedang mundur perlahan ke masa sebelum 1998. Ironisnya lagi, tindakan pembubaran itu justru kontraproduktif bagi pemerintah sendiri.
Setiap kali sebuah pemutaran film dibubarkan, rasa penasaran publik malah semakin meningkat. Orang yang sebelumnya bahkan tidak tahu film itu ada, tiba-tiba ingin mencari dan menontonnya. Larangan seringkali menjadi promosi gratis yang paling efektif. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai pemutaran film pesta babi di sejumlah tempat. Setelah muncul kabar pembubaran dan penolakan aparat, penonton justru membludak di lokasi pemutaran yang lain. Di Benteng Oranye, Ternate, setelah kejadian pembubaran oleh aparat TNI dan DIM 1501 Ternate, jumlah titik nobar secara nasional dilaporkan melonjak hingga 87 lokasi sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman. Di Mojokerto, Jawa Timur, nobar dilaporkan tetap berjalan dan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai generasi. Universitas Riau atau UNRI Pekanbaru nobar di lingkungan kampus UNRI pada 10 Mei 2026 justru disambut antusias oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat umum sebagai respon terhadap kabar pelarangan di tempat lain. Di Universitas Ciputra Surabaya 10 Mei 2026, antusiasme penonton meningkat tajam setelah isu pelarangan beredar luas. Di Indramayu, Jawa Barat, komunitas warga menjadwalkan nobar di Aula Balai Desa Tambilor pada tanggal 15 Mei 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap isu krisis ekologis yang diangkat dalam film tersebut. Jika pemerintah atau kelompok tertentu merasa narasi dalam film tersebut tidak akurat, langkah paling dewasa bukanlah membubarkan pemutaran. Jawablah dengan argumen, bantahlah dengan data, kalau perlu bikin film tandingan. Demokrasi yang sehat tidak dibangun dengan pembungkaman, melainkan dengan adu gagasan. Kalau pemerintah yakin proyek nasional di Papua membawa manfaat besar bagi masyarakat adat, tunjukkan melalui dokumenter lain. Hadirkan perspektif warga yang mendukung proyek tersebut. Paparkan data pembangunan, kesejahteraan, atau keberhasilan program pangan nasional. Publik Indonesia cukup dewasa untuk menilai mana argumentasi yang kuat dan mana yang sekedar propaganda. Tetapi ketika respon yang muncul justru pembubaran dan pelarangan, publik malah semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tak ingin dibicarakan secara terbuka. Karena itu pula, para pendukung Prabowo Gibran seharusnya ikut mengkritik tindakan represif yang semacam ini. Pembubaran nobar film tidak menguntungkan pemerintahan Prabowo Gibran. Justru sebaliknya, tindakan seperti itu memperkuat kesan bahwa pemerintah itu anti kritik dan alergi terhadap kebebasan berekspresi. Padahal, Prabowo Gibran membutuhkan legitimasi publik yang luas untuk menjalankan pemerintahan secara stabil. Legitimasi itu tidak akan tumbuh dari ketakutan, tetapi dari keterbukaan. Pendukung pemerintah semestinya sadar bahwa demokrasi yang sehat justru membuat pemerintah lebih kuat karena kritik bisa menjadi alat koreksi. Kalau setiap suara kritis dianggap ancaman, maka pemerintah akan terjebak dalam ruang gema yang penuh pujian palsu. Dan sejarah berkali-kali membuktikan rezim yang anti kritik biasanya paling rentan kehilangan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, pembubaran nobar pesta babi menunjukkan betapa rapuhnya budaya diskusi kita. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan malah ikut panik menghadapi film dokumenter. Padahal universitas mestinya menjadi tempat yang paling aman untuk perdebatan intelektual. Lucu sekali ketika ada pejabat kampus yang berkata, lebih baik kita nonton sepak bola. Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk mencairkan suasana, tetapi tanpa sadar memperlihatkan betapa rendahnya penghargaan terhadap tradisi berpikir kritis. Tentu saja, Pesta Babi bukan karya yang bebas kritik. Film ini punya sudut pandang tertentu. Tidak semua perspektif ditampilkan secara seimbang. Pemerintah dan kelompok pendukung proyek nasional tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam narasi film.
Itulah kenapa film ini subjektif sesuai kehendak yang membuatnya. Tetapi kekurangan semacam itu tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk membubarkan diskusi. Justru karena film itu subjektif, maka publik perlu ruang terbuka untuk menguji, membedah, dan mengkritisinya. Demokrasi bekerja melalui pertarungan gagasan, bukan melalui pembungkaman. Pada akhirnya, perkara film Pesta Babi bukan lagi sekedar soal sebuah film dokumenter. Ini soal arah demokrasi Indonesia. Apakah kita mau menjadi negara yang cukup percaya diri menghadapi kritik, ataukah kita kembali menjadi negara yang gemetar hanya karena sebuah layar proyektor dan kursi diskusi? Kalau film saja ditakuti, kalau buku saja masih dicurigai, kalau diskusi dianggap ancaman, maka demokrasi kita sebenarnya sedang berjalan mundur. Dan sangat disayangkan, bangsa yang memiliki takdir besar ini jika sampai mundur ke zaman kegelapan.